Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Sugeng rawuh di Semarang. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobors jalan-jalan sedikit jauh, tapi tenang aja, ini masih gampang banget diakses. Kita mau nginep di villa yang super recommended di daerah Ungaran, Semarang. Kalau dari Jakarta, Bobors nggak perlu khawatir karena udah ada tol Trans Jawa Jakarta Semarang cuma 6 jam aja. Terus selain itu, lokasi villanya ini juga deket banget dari exit tol Bawen. Jadi cuma sekitar 1,2 km dari exit tol udah sampai deh di villanya. Nah, ini kita udah sampai di Dusun Semilir. Tapi Bobors ambil yang rute villa karena kita mau nginep dulu, bukan mau jalan-jalan. Jadi Dusun Semilir ini adalah tempat wisata yang hits di Semarang dan dia juga punya penginapan yang super recommended deh pokoknya. Tungguin nanti dalamnya seperti apa. Nah, tadi kita udah ambil karcis parkir. Nanti Bobors jangan lupa daftarin kendaraannya di resepsionis biar pas check out nggak perlu PR lagi. Nah, ini area lobby sama drop off-nya, dan ini tempat parkirnya. Tempat parkirnya luas, terus ini dibedain antara yang nginep sama yang cuma jalan-jalan aja. Dan sebelum kita review detailnya, kita lihat gambaran besar dari Dusun Semilir ini. Nah, itu yang kolam renang pertama itu adalah tipe pool playside tahap 2, terus juga ada garden villa. Dan di sebelah kiri ini adalah wahana permainannya. Ini adalah perosotan paling fenomenal yang ada di Semarang. Siapa yang berani naik itu, Bocan singgah. Dan ini ada pool villa tahap 1, terus juga ada lobby di depan. Di sampingnya itu adalah area food court. Dan di bangunan unik yang bentuknya kayak sangkar burung ini adalah toko oleh-oleh sama souvenir. Sekarang kita lihat area dalam lobbynya. Lobbynya nggak luas tapi ditata dengan sangat cakep banget. Tuh, udah sampai ke atapnya aja dibikin rumbai-rumbai gitu. Terus juga diselingin sama lampu gitu. Jadi pas malam ini bagus banget penampakannya. Pemandangan. Nah, ini untuk check-innya juga smooth banget Bobors. Terus staffnya bisa dibilang sangat helpful dan sigap. Walaupun ada beberapa tipe kamar yang lokasinya jauh dari lobi dan perlu diantar pakai buggy car, tapi itu nggak perlu pusing soal perpindahan bagasinya karena mereka udah paham banget bagaimana menservis tamu. Nah, ini area kamar Bocan. Ini adalah tipe kamar poolside tahap 1. Aduh, jadi dia tuh ada beberapa pilihan tipe kamar Bobors dan agak ribet ya ngomongnya. Anggap aja ini poolside tahap 1 ya karena ini yang terlama. Nah, ini kamarnya rate-nya 1,5 juta per malam. Kapasitasnya bisa untuk 4 dewasa. Jadi kalau dibagi per orang cuma sekitar 350.000 lah ya. Dan ada 2 bunk bed, terus ada 1 ranjang besar. Ini adalah master bedroomnya. Ada fasilitas televisi dan nanti di balkonnya tuh ada kolam renang. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya cuma 1 tapi cukup lah ya. Dan ada fasilitas hair dryer, terus toiletrisnya juga semua lengkap, disediain shower cap, dental kit dan macem-macem. Dan karena ini kapasitasnya untuk 4 orang, jadi untuk toiletrisnya juga ada 4, terus sampai ke handuknya juga nanti ada 4, sampai air mineralnya juga dihitungnya 4 orang. Nah, untuk water heater, pembenci air itu juga ada, jadi nggak perlu khawatir kalau nggak bisa mandi air dingin. Nah, di sebelah tempat tidur yang master bedroom tadi ini ada meja dan ini ada menu-menu untuk room service-nya. Harga makanannya bisa dibilang masih termasuk ramah kantung ya. Nah, sekarang kita lihat fasilitas lainnya di kamar. Ini ada lemari, di dalamnya ada bathroom, tapi bathroomnya cuma 1 gitu. Terus juga ada sleeper, ada safe deposit box, dan ini ada teko listrik. Tapi Bocan suka banget sama kendinya itu loh. Jadi kalau bikin teh bisa di dalam kendi gitu. Terus ada kulkasnya juga. Kulkasnya kosong sih, nggak ada minibarnya.
Dan sekarang kita lihat terasnya. Tuh, cakep banget. Langsung ada kolam berenangnya. Dan ini fasilitas poolnya ini khusus untuk penghuni kamar yang di tipe poolside ini ya Bobors. Jadi kalau di tipe kamar garden atau di kamar yang hideaway-nya itu dia nggak dapat fasilitas kolam renangnya. Dan airnya dingin, tapi karena cuacanya lumayan terik jadi nggak terlalu menggigil. Sekarang kita lihat tipe kamar lainnya. Ada tipe kamar garden dan ada tipe kamar ini kayaknya yang family suite deh. Semuanya rata-rata kamarnya tuh untuk 4 orang Bobors. Dan untuk yang tipe garden sama family suite sama tipe poolside yang tahap 2 itu lokasinya agak jauh ke belakang, jadi kita perlu naik buggy car. Nah, ini tipe kamar garden view-nya. Kalau dari luar ini bangunannya kata Bocan tuh mirip sama rumah Squidward. Sampai ke dalam-dalamnya dong. Dia aksen temboknya tuh kayak dibikin polesan semen gitu, tapi ada apa namanya? Ada pernak-perniknya yang warna-warni gitu. Lucu sih. Nah, ini kamar mandinya. Ini juga sama kapasitasnya untuk 4 orang. Fasilitas hair dryer sama toiletries dan amenitiesnya juga dihitungnya untuk 4 orang. Tuh, handuknya juga ada 4. Nah, ini adalah master bedroomnya. Cakep banget tahu kamarnya. Dia tuh ada nuansa Jawanya di langit-langitnya gitu. Dan temboknya nih bawa nuansa modern. Tapi kalau Bocan sih ngelihat bangunannya tuh inget rumah Squidward gitu loh. Nah, di sebelah televisi ini ada teko listrik, terus ada kopi set sama teh juga, terus cangkirnya tuh cangkir jadul gitu. Bocan suka sama detail jadul yang dipakai di villa ini. Nah, ini ada fasilitas kulkasnya, televisinya, ada YouTube-nya juga. Nanti kalau di sini nonton YouTube-nya nonton YouTube Bocan ya Bobors. Promosi. Nah, ini pintu balkon yang dari depan. Kalau kamar Bocan kan ngadep ke pool. Nah, kalau sini jalanan doang nih. Menurut Bocan yang kurang adalah nggak ada main pool. Jadi kalau Bobors nginep di tipe yang bukan pool villa itu nggak akan bisa nikmatin kolam berenang. Nah, itu kurang banget ya. Harusnya ada satu main pool, jadi tipe kamar apa aja tetap bisa hiburan berenang. Kalau ini nih poolnya khusus buat yang nginep di kamar-kamarnya aja. Nah, cuma karena Bocan bawa family, mereka akhirnya bisa ikut berenang di lewat kamar Bocan nih. Tuh, poolnya rame banget dan yang cetek tuh cuma yang di ujungnya aja. Kalau yang di tengah tuh kedalamannya sekitar 100 cm. Nah, ini suasana malam harinya. Jadi walaupun dia pakai bata expose dan nuansa tradisionalnya kental banget, tapi untuk penerangannya ini terang. Jadi nggak ada nuansa yang creepy dan suram-suram gitu. Dan untuk poolnya kalau malam tuh ada light ambience, jadi bisa kelihatan warna-warni gitu airnya. Udah nggak ada yang berenang nih kalau udah malam gini, soalnya airnya dingin. Nah, suasana malam harinya tuh cakep banget. Kayak mirip ke dusun-dusun, tapi ini bukan dusun Jawa gitu ya. Nah, ini area lobbynya nih. Kalau pas malam lampu-lampunya nyala. Jadi walaupun dia nggak punya chandelier yang wah, tapi lampunya ini tetap unik dan bagus. Nah, kita mau ke kamar kakak Bocan yang ada di garden. Cuma karena jalannya jauh, akhirnya kita tadi naik buggy car dari resepsionis. Nah, ini kita ngumpul-ngumpul di kamar kakak. Karena Bobors kalau mau nginep di sini tuh harus booking dari jauh-jauh hari. Selalu penuh. Bocan tuh salah banget bookingnya pas mendadak. Akhirnya yang ready cuma satu, yang ready tipe poolside-nya cuma satu kamar maksudnya. Akhirnya kita mencar. Nah, ini adalah menu makan malam kami. Ada tahu bakso, ada ayam goreng sambal standar pecel ayam ya. Porsinya gede-gede kok Bobors. Dan ini suasana paginya, cantik banget. Langitnya biru. Pas Bocan nginep pas langitnya biru, jadi gunungnya kelihatan jelas.
Ini ada pemandangan Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Nah, kita mau sarapan. Sarapannya tuh deket banget dari kamar Bocan. Jadi di samping lobby gitu. Ini adalah area resto khusus untuk penghuni Villa Dusun The Villas. Sarapannya ratingnya 7,5 Bobors, karena nggak terlalu banyak menu. Mungkin karena ya harga kamarnya juga segitu sih, jadi sarapannya ya bisa dibilang standar. Tapi Bocan suka sama nuansa-nuansa jadulnya itu. Jadi selain cangkir dan kendi-kendi yang ada di kamar, di sini juga tempat makanannya tuh kayak dari tembikar gitu Bobors. Terus juga ada menu-menu tradisionalnya, ada pecel, ada lontong, terus ada bubur sumsum, ada tempe mendoan. Ya sarapannya lumayan sih, walaupun menunya nggak terlalu banyak pilihan, tapi rasanya enak. Terus juga di sini disediain teh tubruk gitu, dan teh koknya tuh ditaruh di atas tungku. Terus buat minumnya juga diambilnya dari air kendi. Biasanya kan cuma dispenser gitu kan. Nah, ini pakai kendi. Jadi berasa di dusunnya makin berasa gitu. Jadi beda suasananya. Nah, ini ada menu bubur ayam. Menunya tuh jadi cuma nasi goreng, nasi putih, terus kayak sayuran gudeg gitu, telur, bubur, udah menunya cuma segitu doang, sama sosis sama kentang. Nah, ini menu yang ramah anak yang gak pedesnya. Terus omeletnya juga kayak yang standar banget, cuma telur dadar aja, nggak ada isi macem-macemnya. Abis sarapan kita mau jalan-jalan keliling ke Dusun Semilir. Ini lokasinya deket banget dari restoran tadi Bobors, bahkan pintu masuknya ini dari resto, jadi nggak perlu jalan ke depan lagi, udah tinggal akses lewat samping restorannya, kita udah masuk ke area Dusun Semilirnya. Dan buat Bobors yang nginep di Dusun The Villas, ini nggak perlu bayar tiket masuk lagi nih ke Dusun Semilirnya. Kalau untuk tiket masuk Dusun Semilirnya sendiri itu 20 ribuan aja untuk weekday, kalau weekend sekitar 30. Dan dia bukanya tuh jam 10 pagi. Nah, ini Bocan kesini jam setengah 10, jam 9-an lah habis sarapan. Jadi masih belum buka nih, wahana-wahananya masih sepi banget. Tapi enaknya jadi bisa bebas foto-foto karena di sini banyak spot-spot yang instagramable. Salah satunya adalah alun-alun Eropa ini. Nah, ini ada wahana kereta, terus juga ada buat naik gondola nih Bobors. Cuma kayaknya kalau siang pas cuacanya terik lumayan panas ya. Bocan pernah naik gondola tuh yang di Malang Night Paradise, itu malam, jadi kan enak. Kalau ini siangnya panas banget kayaknya. Nah, ini ada tempat foto-foto ala Eropa gitu, dan ini merupakan satu-satunya fasilitas gratis yang ada di Dusun Semilir. Jadi tiket yang 20.000 tadi itu cuma tiket masuknya aja. Nanti kalau Bobors mau ke Alas Angon, ini mini zoo-nya, itu Bobors harus bayar lagi. Terus juga kalau misalnya mau naik kereta atau mau naik tram, dan ada beberapa wahana kayak perosotan yang kemarin kita lihat juga, itu perlu bayar lagi. Tiketnya sih murah sih Bobors, cuma 15 ribuan sampai 20 ribuan aja. Cuma kalau dikali 5 permainan, terus dikali 5 orang, Bobors ngajak 5 orang, itu berasa banget ya bayarnya. Jadi gak tahu kenapa sih sekarang tempat wisata itu kayak tiketnya murah-murah tapi buat mancing doang. Terus kalau misalnya Bobors mau lebih murah, itu ada tiket terusan, tapi itu pun nggak 100% free semua, cuma perosotan sama apa gitu. Kalau untuk gondola sama tramnya tetap harus bayar lagi. Nah, ini adalah area Jalan Kenangan. Di sini tuh banyak warung-warung gitu, dan ini kalau udah buka semua kayaknya rame nih, tempat jajanan, ada tempat mainan anak-anak juga. Jadi ini kayak pasar ditata dengan rapi gitu ya. Tuh ada bakwan kawi, terus juga ada makanan khas Semarang, tahu bakso sampai takoyaki, terus makanan Korea segala macem. Pokoknya ini tempat street foodnya, dan enak sih buat abis keliling-keliling. Kalau Bobors lapar bisa jajan di situ. Cuma karena Bocan kepagian, jadi ya belum banyak yang buka.
Nah ini Bocan nggak tahu nih area apa, mungkin ini bisa buat konser atau apa tadi ya. Nah ini ada spot khusus pecinta Korea, ini namanya Gangnam. Terus di dalam tuh kayak ada restoran sama poster-poster K-pop idol. Nah ini ada Omah Suwung, ini udah buka nih Bobers, pas banget. Dan tiket masuknya itu 15.000, kalau di atas 2 tahun, di atas 3 tahun itu udah bayar. Buat yang penakut bisa di skip aja nih videonya karena lumayan deg-degan. Gini. Keluar ya, Mah. Keluar. Lagi wangi. Ngonten, Mbak. Yo main peteng. Gila. Halo, Pak. Udah selesai. Itu salah satu wahana, bukan salah satu, kayaknya cuma satu-satunya wahana yang Bocan coba karena yang lainnya masih banyak yang belum ready. Terus nungguin perosotannya juga lama banget. Pas giliran udah buka kitanya udah keburu capek keliling-keliling, akhirnya kita nggak naik. Nah ini gondolanya nih Bobers, ini ada kereta api favoritnya anak-anak ini pasti. Dan ini tiketnya cuma 20.000 apa 15.000 ya pokoknya sekitar itu deh, nggak jauh dari 15 sampai 20, cuma kalau dikaliin banyak kan jadi banyak juga. Nah ini kelilingnya lumayan jauh nih Bobers, jadi menurut Bocan ini lumayan worth it lah kalau naik kereta ini. Kita lewatin, muterin jalan kenangan tadi lagi nih. Dusun Semilir ini areanya lumayan luas ya, jadi kalau misalnya buat keliling-keliling totalnya kayaknya lumayan capek. Tapi kalau dibilang luas banget sih enggak, tapi luas juga maksudnya. Nah ini ada wahana Banyu Biru. Ini pas Bocan kesana kayaknya juga masih sepi banget, masih dikit orang datang. Terus di sebelahnya ini ada Alas Angon, ini kayak mini zoo-nya. Tadi Bocan mau masuk belum buka. Nah itu perosotannya tuh Bobers, tapi Bocan gak ada yang berani nyoba. Padahal sayang banget ya kalau di sana kayaknya harus coba, karena setelah Bocan cari tahu ternyata itu seluncurannya nggak yang sekencang itu juga, jadi nggak perlu terlalu takut. Kalau ngomong aja Bocan aja nggak nyoba ya. Oke, kita udah keliling-keliling, udah capek, udah ya lumayan lah, masih sempat berenang juga tadi paginya, jadi udah capek banget keliling-keliling segitu. Nah ini tiket area loketnya nih Bobers. Di sini pas masuk dari tiketnya tadi kita langsung ke area souvenir, dan dalamnya tuh cakep banget tuh. Emang dia tuh desainnya gak kaleng-kaleng, beneran bagus. Nih di sini ada toko souvenir, oleh-oleh, sampai kaos, terus patung-patung segala macem. Pokoknya anak-anak pasti seneng banget sih kemari. Siap-siap aja dipalak ya bu ibu, anak-anaknya minta macem-macem. Jadi mendingan kalau mau beli oleh-oleh, mendingan anak-anak nunggu di parkiran aja biar ibu-ibunya bebas. Nah ini boleh lah ya buat oleh, ini mainin zaman jadul nih, harusnya beli kali, atau lucu banget. Kalau untuk ke toko souvenirnya ini Bobers nggak perlu bayar ya. Jadi nanti pas pemeriksaan tiket masuknya itu, pas kita keluar dari souvenir ada jembatan yang menuju ke food court. Nah ini nih tempat tiket masuknya. Kalau yang ke area tokonya ini masih free. Jadi kalau Bobers lagi jalan-jalan ke Semarang dan kebetulan lewat Bawen, lewat sini, tapi nggak sempat main, boleh tuh mampir buat beli souvenirnya aja. Sekian review dari Bocan tentang Dusun The Villa dan Dusun Semilir. Pokoknya ini tempatnya wajib banget didatengin kalau Bobers lagi mudik ke Semarang atau emang nggak
lagi bingung mau kemana, ini bisa jadi destinasi baru. Terima kasih sudah nonton. Dadah.